Gelar juara Euro 2024 resmi lepas dari incaran Portugal setelah tersingkir di perempat final. Skuad Seleção das Quinas tumbang dari Prancis akibat blunder-blunder konyol Roberto Martinez. Padahal Portugal sudah didukung penuh oleh legenda seperti Jose Mourinho dan Luis Figo. Sayangnya Roberto Martinez selaku pelatih gagal memanfaatkan kekuatan besar Portugal. Sang pelatih juga dihujat karena terlalu mengandalkan Cristiano Ronaldo yang sudah menurun. Bagaimanakah keputusan aneh Roberto Martinez hingga membuat Portugal tersingkir? Gagal total bersama Fernando Santos. Timnas Portugal selalu dipenuhi talenta-talenta hebat yang pasti jadi buruan klub Eropa. Sayangnya, bakat-bakat terbaik ini gagal bersinar di tangan pelatih yang tepat. Fernando Santos pernah gagal total memaksimalkan generasi hebat Portugal. Sejak menangani skuad Seleção das Quinas pada 2014, sang pelatih hanya meraih satu pencapaian bergengsi. Portugal sempat di bawah Santos merengkuh trofi di ajang Euro 2016. Gelar juara ini langsung membuat nama sang pelatih dipuja karena berhasil menyatukan pasukan Os Navigadores. Santos sanggup membentuk kombinasi hebat antara darah muda dan pemain berpengalaman. Namun sentuhan taktik pelatih kelahiran Lisboa ini justru semakin memudar. Prestasi hebat gagal dilanjutkan saat berlaga pada turnamen Euro 2020. Pasukan Os Navigadores tersingkir cepat setelah dipermalukan Belgia dengan skor tipis 1-0 pada babak 16 besar. Skuad Seleção das Quinas kembali mencetak prestasi buruk di Piala Dunia 2022. Portugal secara mengejutkan kalah dari Maroko di perempat final padahal lebih diunggulkan ke semifinal. Santos langsung dikritik tajam karena berani mencadangkan Ronaldo saat melawan Maroko. Sang pelatih justru memasang striker kurang berpengalaman seperti Gonçalo Ramos. Luis Figo selaku legenda mengecam habis-habisan keputusan yang diambil oleh sang pelatih. Anda tidak bisa memenangkan Piala Dunia dengan Ronaldo di bangku cadangan. Lawan Swiss strategi itu berhasil. Tapi di pertandingan lainnya, jawabannya tentu saja tidak. Tegas Figo. Ronaldo sendiri nggak mampu menutupi kesedihannya saat gagal di Piala Dunia 2022. Dirinya tersorot sedang menangis di lorong stadion usai kekalahan menyakitkan dari Maroko. Keputusan konyol Santos ini justru membuatnya ditendang dari jabatan kursi pelatih Portugal. Keputusan aneh menunjuk Roberto Martinez. Setelah memecat Fernando Santos, FPF kelabakan mencari pelatih anyar. Federasi sepak bola Portugal ini justru mengambil langkah aneh dengan menunjuk Roberto Martinez. Keputusan ini bikin banyak pihak terheran-heran karena ragu dengan ex-pelatih Everton ini. Selain itu, FPF dianggap telah menodai tradisi selalu mempekerjakan pelatih lokal. Hanya Otto Gloria dan Luis Felipe Scolari yang berstatus sebagai pelatih asing saat menangani Portugal. Ketimbang memilih Martinez, FPF harusnya mengejar sosok Jose Mourinho. Ex-pelatih Inter Milan ini sempat dirumorkan kuat berminat melatih skuad Seleção das Quinas. Media Record bahkan mengonfirmasi ketertarikan FPF untuk menunjuk Mourinho. Mourinho merupakan target nomor 1 FPF untuk mengambil alih tugas Fernando Santos. FPF akan segera membuat kesepakatan dengan Mourinho, tulis Media Record. Namun, rumor kedatangan The Special One ini langsung dibantah oleh Fernando Gomes. Presiden FPF ini menyatakan hanya tertarik untuk menunjuk Martinez sebagai pelatih Portugal. Kami berbicara untuk posisi ini dengan banyak calon, namun hanya Roberto Martinez yang mendapat tawaran resmi dari FPF, tegas Gomes. Komentar sang presiden seolah menyindir Mourinho yang dirumorkan jadi incaran utama FPF. Gara-gara ini The Special One langsung menanggapi dengan sindiran yang lebih tajam. Apa yang dikatakan Presiden FPF membuat saya bangga. Dia bilang jika saya bukan pilihan pertama, tapi satu-satunya pilihannya. Dan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membawa saya pulang. Namun saya nggak menerima tawarannya. Sindir Mourinho. FPF dikecam karena lebih memilih Martinez ketimbang The Special One. Padahal pelatih asal Spanyol ini nggak sanggup membawa generasi emas Belgia meraih trofi juara. Meski diremehkan habis-habisan, Roberto Martinez justru berani memasang ambisi tinggi. Dirinya bertekad membuktikan kualitasnya sebagai pelatih timnas Portugal.
Martinez nekat berjanji akan mempersembahkan trofi Euro 2024 untuk rakyat Portugal. Padahal FPF selaku federasi hanya membebani sang pelatih dengan target ke semifinal. Kami bisa memenangi Euro 2024. Untuk menjadi juara, Anda harus lebih dulu bermimpi dengan berani. Portugal punya komposisi pemain terbaik di seluruh sepak bola dunia, tutur Martinez. Selain memasang target tinggi, sang pelatih juga optimis karena memiliki pemain seperti Cristiano Ronaldo. Ronaldo sangat berkomitmen penuh pada tim nasional. Saya tidak melihat usia atau aspek lainnya. Dia punya kesempatan untuk membantu tim dan menularkan pengalamannya kepada pemain lainnya. Puji Martinez. Janji manis pelatih kelahiran Balaguer ini langsung dibuktikan dengan tampil menggila di kualifikasi Euro 2024. Skuad Selecao das Quinas menjadi penguasa grup J tanpa menelan satu kekalahan. Di sepanjang babak kualifikasi, pasukan Os Navigadores mencatat rekor kemenangan 100%. Dengan catatan ini, Portugal menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih semua laga. Bahkan skuad merah hijau paling gacor dengan mencetak 36 gol di babak kualifikasi. Pasukan Os Navigadores sempat membantai habis Luxembourg dengan 9 gol tanpa balas. Barisan pertahanan skuad Selecao das Quinas bukan hanya kebobolan 2 gol. Penampilan luar biasa di kualifikasi bikin Portugal semakin diunggulkan jelang Euro 2024 bergulir. Unggulan juara yang tampil angin-anginan. Portugal mulai diperhitungkan sebagai kandidat juara di Euro 2024 oleh media Opta. Skuad Selecao das Quinas masuk sebagai unggulan kelima dengan peluang juara sebesar 9,2%. Kekuatan pasukan Os Navigadores berada di bawah Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Namun Jose Mourinho justru merasa Portugal harus ditempatkan sebagai unggulan pertama. Bagi saya, ini adalah salah satu dari 3 tim terkuat, Portugal, Prancis, dan Inggris. Kejutan bisa saja terjadi. Namun melihat kualitas dan kuantitas pemain, saya pikir Portugal harus pergi ke sana untuk menang. Prediksi Mourinho. Luis Figo juga ikut-ikutan menjagokan Portugal untuk mendominasi Euro 2024. Portugal punya tim yang kuat dengan keseimbangan yang baik antara pemain berpengalaman dan pemain muda yang baru mulai membangun diri mereka di tingkat internasional, tegas Figo. Sayangnya dukungan tinggi ini gagal dimanfaatkan skuad Selecao das Quinas. Buktinya Portugal malah tampil angin-anginan sejak babak fase grup. Pasukan Os Navigadores bahkan tumbang dengan skor 2-0 oleh tim debutan seperti Georgia. Lini serang Portugal mandul walau sudah melesakkan 22 tembakan ke gawang skuad Varonesby. Penampilan buruk anak asuh Roberto Martinez terus berlanjut di babak 16 besar. Portugal harus bersusah payah menang lawan Slovenia lewat babak adu penalti. Diogo Costa menjadi pahlawan kemenangan dengan menepis 3 sepakan pemain lawan. Pulang cepat secara memalukan di perempat final. Voucher keberuntungan timnas Portugal akhirnya habis usai disingkirkan Prancis di babak 8 besar. Skuad Os Navigadores memang kurang diunggulkan untuk memenangkan laga. Dilansir dari Opta, Prancis lebih diuntungkan dengan peluang sebesar 39%. Sementara Portugal hanya memiliki potensi kemenangan sebesar 31% saja. Menurut Opta, pertandingan ini akan dilanjutkan hingga babak tambahan waktu. Nantinya pasukan Les Bleus bakal menghukum Portugal yang sudah kehabisan bensin. Secara head-to-head, Prancis juga lebih diunggulkan karena meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Meski kurang diunggulkan, Bernardo Silva merasa Portugal lebih berpeluang menang. Sejak awal kami ingin memenangkan gelar juara lagi. Mereka memang punya pengalaman dan terbiasa main di babak gugur. Tapi kami juga tim yang kuat, kami akan melangkah ke semifinal, kata Bernardo. Akan tetapi, gembar-gembor Bernardo justru gagal dibuktikan saat pertandingan berlangsung. Seperti prediksi Opta, Portugal kalah dari Prancis lewat babak adu penalti. Duel kedua tim sebenarnya berjalan kurang seru karena terlalu bermain aman. Di babak tos-tosan, semua algojo skuad ayam jantan menunaikan tugasnya dengan sempurna. Sementara Portugal tertimpa nasib sial usai penalti Joao Felix gagal masuk ke gawang. Setelah dipastikan tersingkir, para pemain skuad Selecao das Quinas nggak mampu menahan air matanya. Salah satunya ada Pepe yang sempat menangis di pelukan Cristiano Ronaldo.
Pemain FC Porto ini nggak terima ambisi juara Portugal hangus setelah kalah di babak adu penalti. Sepak bola itu sangat kejam. Kami berambisi untuk menang agar warga Portugal bisa bersukacita. 5 hari lalu kami menang penalti, tapi sekarang kami kalah. Itu kejam, ucap Pepe. Meski kalah, Roberto Martinez mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Kami harus bangga dengan pemain karena kami melakukannya dengan sangat baik. Sepak bola sangat jahat meski niat kami ingin memberikan kebahagiaan kepada semua orang, kata Martinez. Blunder-blunder konyol Roberto Martinez. Kekalahan Portugal disebabkan banyaknya kesalahan fatal yang dibuat Roberto Martinez. Sejak babak fase grup, sang pelatih sudah membuat keputusan aneh bermain dengan skema 3 back. Saat itu Portugal turun dengan formasi 3-5-2 ketika melawan Republik Ceko di laga pembuka. Skema main bertahan ini dihujat karena pasukan Os Navigadores lebih kuat dari skuad lokomotif. Dengan keunggulan ini, Portugal harusnya bisa menghajar Republik Ceko dengan kemenangan telak. Nyatanya, skuad Seleção das Quinas hanya sanggup menang tipis 2-1. Padahal skuad Seleção das Quinas dipenuhi talenta pemain yang jago menyerang. Namun, Portugal harus susah payah menang sampai harus mencetak gol di injury time. Martinez kembali melakukan blunder aneh saat memasang Bruno Fernandes sebagai gelandang bertahan. Sang pemain diminta lebih banyak turun ke belakang untuk menjemput bola. Padahal Bruno punya kreativitas mengerikan sebagai gelandang serang jempolan. Alhasil, insting tajam sang pemain dalam mengatur serangan Portugal mati total karena taktik aneh Martinez. Sang pelatih justru lebih memilih Joao Cancelo sebagai pemain nomor 10 di belakang lini serang. Bek sayap Manchester City ini diberikan kebebasan menjelajah ke depan. Dengan strategi aneh ini, Martinez terlihat ingin memaksakan para pemain mengikuti filosofinya. Padahal skema buatan sang pelatih terbukti gagal memaksimalkan kekuatan penuh Portugal. Kecanduan mengandalkan Cristiano Ronaldo. Selain memasang taktik aneh, Roberto Martinez juga terlalu mengandalkan Cristiano Ronaldo. Sang pelatih memanjakan bomber Al Nassr ini untuk terus menjadi starting di lini serang. Pasalnya, sang pemain dirumorkan akan pensiun dari timnas setelah Euro 2024 berakhir. Kabar ini dikonfirmasi sendiri oleh Ronaldo usai menang dramatis atas Slovenia. Tanpa keraguan, ini tentu akan menjadi Piala Eropa terakhir saya, tegas Ronaldo. Wajar jika ex-pemain Real Madrid ini bertekad tampil habis-habisan bersama skuad merah hijau. Sang pemain optimis dapat merebut gelar juara Euro 2024 terakhirnya. Saya yakin generasi ini pantas memenangkan kompetisi sebesar ini. Semifinal, saya harap kita bisa melangkah lebih jauh, ungkap CR7. Bomber Al Nassr ini juga diprediksi ingin terus mempertahankan rekor top scorer sepanjang masa Euro. Ronaldo ingin menambah pundi-pundi 14 gol yang sudah dicetaknya. Dirinya bahkan unggul jauh dari Michel Platini yang sebelumnya memegang rekor ini dengan 9 gol. Jose Mourinho juga menyebut Ronaldo nggak bakal nihil gol di Euro 2024. Saya nggak yakin Ronaldo akan meninggalkan Euro tanpa mencetak satupun gol, tegas Mourinho. Rio Ferdinand juga memuji kontribusi hebat Ronaldo yang selalu menggendong Portugal. Anda tahu di babak kualifikasi, Ronaldo mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan. Jika Anda melihat perjalanan kualifikasi Euro, tanpa Ronaldo Portugal nggak akan lolos, kata pundit BBC Sport ini. Komentar Ferdinand terbukti valid karena Ronaldo sanggup mencetak 4 brace dari 10 pertandingan. Sayangnya Cristiano Ronaldo gagal melanjutkan performa hebatnya di ajang Euro 2024. Bomber 39 tahun ini bahkan tampil buruk di sepanjang turnamen. Ronaldo sama sekali nggak mampu mencetak gol dari 5 pertandingan. Untuk pertama kalinya, sang pemain gagal menjebol gawang lawan di ajang besar seperti Piala Dunia dan Euro. Padahal dirinya selalu menjadi mesin gol Portugal sejak debut pada tahun 2004. Ronaldo lalu menjadi top scorer sepanjang sejarah pasukan Os Navigadores dengan torehan 130 gol. Namun rekor apik sang bintang mulai menurun seiring terus bertambah usia. Selain itu, Roberto Martinez dianggap layak disalahkan karena terlalu sering bergantung pada Ronaldo. Alhasil, permainan Portugal justru gagal berkembang karena harus melayani ex-pemain Juventus ini. Para pemain skuad merah hijau dipaksa mengirimkan banyak umpan silang ke Ronaldo.
Sayangnya, skema permainan ini dengan mudah dipatahkan oleh lawan-lawan Portugal. Selain itu, Ronaldo juga nggak bisa diandalkan lagi saat momen-momen krusial. Buktinya, sang pemain gagal mengeksekusi sepakan penalti saat melawan Slovenia. Gara-gara ini, Ronaldo sampai menangis kecewa karena gagal mencetak gol. Namun, momen tangisan sang pemain justru dihujat habis-habisan oleh Ruud Gullit. Legenda Belanda ini bilang air mata Ronaldo hanya untuk mengalihkan perhatian. Terus terang saya nggak suka dengan kejadian itu. Ronaldo menyanyiakan peluang emas lalu dia menangis. Saya melihatnya seperti air mata buaya. Seperti biasa hanya untuk mencuri perhatian, ujar Gullit. Meski begitu, Roberto Martinez justru masih terus membela performa buruk Ronaldo. Dia masuk ke tim nasional karena prestasi. Bagi kami dia tetap seorang pencetak gol. Saya hanya dapat mengatakan kalau Ronaldo masih berada di performa terbaiknya, ucap sang pelatih. Sayangnya, pembelaan sang pelatih tetap gagal mendongkrak performa Ronaldo. Bomber Al Nassr ini kembali membuang peluang emas saat melawan Prancis pada menit 92. Saat itu dirinya gagal memaksimalkan peluang, padahal sudah berada di depan mulut gawang. Sepakan Ronaldo malah melambung jauh di atas mister gawang skuad Les Bleus. Lini serang Portugal benar-benar tumpul saat berhadapan dengan pasukan Didier Deschamps. Keputusan Martinez yang terus memaksa Ronaldo dianggap kesalahan besar. Pasalnya, Portugal masih memiliki beberapa opsi penyerang tajam berkualitas. Di bangku cadangan masih ada Diogo Jota atau Pedro Neto yang bisa dimanfaatkan sebagai opsi. Dengan keputusan aneh yang berbuah hasil buruk, akankah Roberto Martinez bakal terus membuat Portugal terpuruk semakin dalam?